apotekernya, ada atau asisten apotekernya atau TTK. Nah, itu harus jelas semua dan terdaftar di fasilitas distribusi itu sendiri. Terus kemudian proses penerimaan. Proses penerimaan kalau di farmasi distribusi ini harus jelas juga, harus dicek dari mana terimanya, dari mana PBF-nya, terus harus dicek batch-nya, nomor batch-nya, nomor ED, terus kelengkapan berkasnya harus jelas. Nah, itu harus termasuk dalam penerimaan. Kemudian selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan di sini dimaksud yaitu penyimpanan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing obat atau kemasan, karena pasti penyimpanan itu berbeda-beda dia setiap obat. Ada yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang di suhu ruang, terus kemudian ada yang di suhu dingin, terus ada yang di suhu CCP. Tuh, nanti dia ada tuh di masing-masing kemasan obat itu tertera suhu penyimpanannya. Kalau suhu CCP itu seperti vaksin, insulin, itu termasuk dalam suhu CCP dan penyimpanannya itu harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pemisahan obat. Pemisahan obat di sini mungkin dalam arti karena kan ada obat terdiri dari beberapa golongan, termasuk obat-obat golongan psikotropika, obat-obat golongan prekursor, obat-obat tertentu, dan obat bebas, keras. Itu kalau di distribusi farmasi harus ada tempat berbeda untuk setiap penyimpanannya, terutama untuk seperti obat golongan narkotika, psikotropika, itu harus sendiri-sendiri dan penyimpanannya itu harus memiliki 2 kunci atau kunci double. Itu karena kan agak cukup aturannya untuk obat narkotika dan psikotropika itu. Kemudian untuk obat prekursor dan OOT itu juga harus terpisah tempatnya, tapi berbeda dengan narkotika dan psikotropika itu tidak perlu memiliki kunci ganda. Terus untuk pemusnahan obat di sini jika ada obat-obat yang expired date atau obat-obat rusak yang masuk dalam pemusnahan obat. Kalau di distributor farmasi untuk pemusnahannya itu bisa kita melakukan pemusnahan sendiri atau pemusnahan. Jadi pihak ketiga di sini maksudnya kita membayar atau membayar pihak ketiga tersebut untuk memusnahkan obat di distributor kita. Jadi bukan kita yang melakukan, tapi dari pihak ketiga. Terus kemudian pengambilan di sini maksudnya pengambilan dari gudang untuk disalurkan ke pelayanan kesehatan kefarmasian seperti apotik, rumah sakit, dan puskesmas. Pengambilan juga dari gudang harus sesuai dengan aturan yang dibuat yang saya sebutkan tadi, yaitu SOP. Jadi harus ada SOP. Jadi masing-masing kegiatan operasional ini nanti dibuat SOP-nya, dari mulai SOP kualifikasi pemasok, SOP kualifikasi pelanggan, SOP penerimaan, itu ada masing-masing. Dan nanti setiap personil harus bekerja sesuai dengan aturan SOP tersebut. Kemudian untuk pengiriman juga nanti masuk dalam SOP. Misal nih sebelum pengiriman ke outlet apotik atau rumah sakit, atau puskesmas, itu pengirimannya harus dicek benar-benar ED-nya, batch-nya, kuantitinya, sama seperti penerimaan tadi. Kalau penerimaan kita mengecek
untuk disimpan ke gudang. Sedangkan untuk pengiriman itu kita mengecek sebelum kita mengirim ke fasilitas kefarmasian lainnya. Terus ekspor impor ini kalau di sini mungkin nggak ada, mungkin ini kalau di luar negeri ya, jadi nggak usah kita bahas. Lanjut operasional, terus kemudian aspek inspeksi diri. Aspek inspeksi diri yang dimaksud di sini kita dalam fasilitas distribusi farmasi ini untuk mengukur sejauh mana sih pekerjaan kita di fasilitas distribusi ini. Jadi nanti masing-masing personil itu akan diinspeksi diri atau istilahnya dilakukan pengecekan untuk masing-masing pekerjaannya. Itu alurnya yaitu dibuat tim untuk inspeksi diri dulu. Timnya nanti yang mengecek berbeda-beda. Misal nih saya divisi apoteker. Divisi apoteker nanti mengecek bagian gudang. Terus bagian gudang yang mengecek saya. Jadi saling mengecek antar divisi ya. Saling dibuat tim, terus jangka waktu yang ditetapkan. Misal nih inspeksi diri mau ditetapkan 1 tahun itu berapa kali, misal 1 tahun sekali atau per 6 bulan sekali, nanti sesuai dengan masing-masing distributornya. Kemudian pelaksanaannya harus terdokumentasi jelas, jadi ada hasil inspeksi dirinya itu harus jelas dan terdokumentasi. Kemudian temuan diidentifikasi dan dilakukan CAPA. Selanjutnya dilakukan secara independen dan inspeksi pada semua aspek CDOB. Oke. Lanjut. Keluhan retur, kemudian aspek keluhan retur diduga palsu dan recall. Keluhan di sini yang dimaksud yaitu pelanggan atau outlet, misal dari apotik, rumah sakit, atau puskesmas, itu ada keluhan misalnya, oh ini obatnya kok diantarnya lama, oh ini obatnya kok kemasannya rusak. Itu harus ada nanti formnya, form dari distributor, nanti kita bagi-bagi ke outlet, nanti mereka yang isi. Jadi untuk penilaian kita mengenai keluhan pelanggan. Kemudian obat retur, di setiap distributor itu pasti akan menerima obat retur. Obat retur yang dimaksud di sini misal obatnya ED atau expired date, kemudian obatnya rusak, atau misalnya obatnya salah kirim, masuk dalam retur. Retur di PBF juga ada 2 macam, yaitu retur penerimaan dan retur pengembalian. Kalau retur penerimaan itu maksudnya kita beli ke distributor lain, kemudian obatnya salah atau obatnya yang datang nggak sesuai. Nah itu namanya retur penerimaan, kita mengembalikan ke distributor. Sedangkan retur penjualan itu dari outlet, misalnya dari apotik, meretur ke distributor. Distributor saya nih maksudnya. Jadi pengembalian dari outlet ke distributor saya, baru nanti saya meretur lagi ke distributor lainnya. Kemudian obat diduga palsu. Obat diduga palsu juga harus contoh kasusnya itu misal nanti ada surat dari Balai POM yang meneruskan ke distributor, nanti dari distributor membuat surat lagi ke outlet-outlet untuk dilakukan penarikan. Terus recall. Recall ini artinya penarikan kembali, itu masuk juga dalam obat diduga palsu. Jadi nanti istilahnya itu bukan retur ya, jadinya yang dinamakan recall, yaitu penarikan. Misal ada kasus seperti sirup kemarin ya, kasus sirup-sirup itu
kita menarik ke outlet itu dinamakan recall. Jadi beda dia sama retur. Oke, lanjut. Kemudian aspek transportasi. Aspek transportasi yaitu transportasi dan produk dalam transit, kemudian obat dalam pengiriman, kontainer, pengemasan dan pelabelan, transportasi obat kondisi khusus, kendaraan dan peralatan, dan kontrol suhu selama transportasi. Transportasi ini juga kalau di farmasi distribusi itu bisa kita pakai pihak ketiga atau kita sendiri dari distributor sendiri yang melakukan transportasi. Kalau kita pakai pihak ketiga, contohnya kita membayar orang untuk melakukan transportasi yaitu pengiriman. Jadi bukan dari personil PBF kita yang melakukan pengiriman. Kita membayar ekspedisi lah istilahnya untuk mengirim obat-obat kita ke apotik, klinik, dan rumah sakit. Gitu. Jadi bisa pakai pihak ketiga namanya atau ekspedisi, dan juga bisa pakai dari personil intern dari PBF tersebut. Oke, lanjut. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Maksudnya di sini itu ada pemberi kontrak dan penerima kontrak. Pemberi kontrak di sini contohnya seperti kita pakai pihak ketiga tadi, kasusnya ekspedisi. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan ekspedisi pihak ketiga, itu harus ada kontrak yang jelas. Karena kalau tidak ada kontrak nanti misal dalam pengiriman ada obat rusak atau kehilangan obat, nanti akan susah menelusurinnya. Jadi sebelum kita menggunakan pihak ketiga, itu harus ada kontrak yang jelas dibuat. Jadi biar sama-sama enak kalau ada kasus kehilangan atau kasus obat rusak, siapa yang bertanggung jawab. Tuh. Oke. Kemudian selain contohnya ekspedisi, kontrak itu masuk dalam misal nih kita beli obat ke distributor, itu bisa juga menggunakan kontrak. Misal kita mau pakai mau kerjasama dengan PTA. Nah, dari kerjasama itu harus ada juga kontrak kerjasama yang jelas. Oke. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi di sini maksudnya seluruh kegiatan itu harus tertulis, jelas, dan rinci. Kemudian ruang lingkup dan personil, pengendalian dokumen, penyimpanan, mudah telusur, kaji ulang, dan informasi yang tercantum itu harus jelas. Jadi dokumentasi di sini contohnya seperti kita mengambil obat di gudang. Itu harus ada tercatat dalam yang namanya kartu stok. Kenapa harus ada kartu stok? Jadi bisa kita telusurin misalnya nih, ini hari ini kita kirim ke apotik A. Nah, apotik A nanti setelah kita kirim barang, ternyata di apotik A itu merasa barangnya salah kirim, bukan sesuai dengan pemesanannya. Jadi untuk menelusurinnya, kita bisa lihat di kartu stok itu. Hari ini kita kirim apa sih ke apotik A itu, benar nggak sesuai pesanannya. Jadi harus ada tercatat secara jelas untuk pengeluaran obat. Begitu juga untuk pemasukannya. Pemasukannya misal dari distributor A, distributor B. Nanti untuk kita mau meretur atau ada kasus recall, itu jadi jelas ini dari distributor mana nih kita ngambil, dari PBF mana kita ambil barangnya. Itu.
Kemudian ketentuan khusus bahan obat, yaitu pengemasan ulang dan pelabelan ulang, penanganan bahan obat yang tidak sesuai, terus kemudian terakhir ketentuan khusus produk rantai dingin atau CCP. Untuk produk rantai dingin ini terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan standar selain yang dipersyaratkan dalam CDOB. Jadi kalau di distributor farmasi itu selain perizinan dari Permenkes atau OSS, kita juga harus membuat perizinan dari Balai POM yang dinamakan CDOB, yang dinamakan sertifikat CDOB namanya. Jadi semua PBF itu harus mempunyai sertifikat CDOB yang dikeluarkan oleh Balai POM. Nah, sertifikat CDOB ini ada dua, sertifikat yang untuk obat khusus sama obat-obat yang tertentu. Contohnya obat-obat khusus ini yaitu yang produk CCP tadi yang saya jelasin. Contohnya vaksin, insulin, itu masuk dalam CCP. Jadi kalau misalnya PBF tidak punya sertifikat CDOB untuk CCP, tidak bisa mereka menyalurkan untuk obat-obat vaksin dan insulin tersebut. Oke. Sekian itu tadi penjelasan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Penjelasan tentang CDOB. Ada yang mau bertanya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab dari kelas A umum 2020. Jadi saya izin bertanya Bu, tadi kan di CDOB ini ada membahas masalah transportasi ya Bu ya. Salah satunya adalah mengontrol suhu. Nah, misalnya kontainer ini berisi obat-obatan yang sensitif terhadap suhu, mau didistribusikan ke tempat lain. Nah, saya itu masih bingung Bu. Saya masih bingung Bu, kenapa cara mengontrol suhunya itu tetap konstan gitu di dalam transportasi tersebut. Apakah emang ada kayak desain khusus begitu Bu? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Bentar ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan yang lain? Biar sekalian. Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Untuk pengontrolan suhu di ketika transportasi. Untuk pengontrolan suhu itu di transportasi biasa terutama untuk suhu-suhu yang CCP tadi ya, yang perlu pengawasan khusus, itu biasanya kalau di transportasi menggunakan termohigrometer. Dia ada terpasang termohigrometernya. Jadi di situ nanti sebelum pengiriman kita kontrol dulu suhunya berapa. Nanti pada saat pengiriman dan sampai di outlet nanti kita cek lagi suhunya berapa, masih dalam rentan yang sesuai dengan aturan nggak suhunya. Jadi gitu. Harus tetap ada dibuat termohigrometernya di dalam transportasi itu untuk mengukur suhunya. Pernah lihat alat termohigrometer nggak teman-teman?
ada yang bertanya ya? Saya Bu, Ya, termohigrometer saya belum pernah lihat sih Bu. oh iya. Nanti coba di searching ya untuk pengukuran suhu termohigrometer. Karena yang perlu pengawasan khusus sih yaitu yang CCP tadi karena suhunya harus terkontrol 2 sampai 8. Jadi sepanjang perjalanan itu dia nggak boleh melebihin suhu itu. Jadi sebelum pengiriman kita harus packingnya sesuai dengan aturan. Misalnya dikasih es gelnya, kalau perjalanannya jauh ya, es gelnya di packingnya lebih banyak biar suhunya sampai di outlet itu masih sesuai dengan rentannya yaitu 2 sampai 8. Untuk yang selain CCP, mungkin karena nggak terlalu suhunya itu rentannya 26 sampai 30, jadi mungkin apa sih AC di dalam transportasinya aja itu yang harus dikontrol. Paham ya? Paham Ibu. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya Ibu terkait yang suhu tadi Bu. Ya. In case misalnya pas sampai itu suhunya nggak sesuai, nah itu apakah dilakukan evaluasi sediaannya atau diretur Ibu? Dilakukan evaluasi sediaannya dulu dan kemudian nanti kita lakukan evaluasi pada saat transportasinya. Jadi di tempat nggak langsung diretur, cuman kita evaluasi dulu untuk produknya masih layak dipakai atau enggak. Nanti jika memang masih layak dipakai, kita teruskan. Kalau memang tidak layak dipakai, kita retur dan kemudian kita evaluasi pada saat pengirimannya apa nih yang kesalahannya. Dan itu nanti menyangkut di CAPA tadi yang saya jelasin. Transportasinya harus audit kembali yang bisa masuk dalam berkaitan dengan inspeksi diri tadi. Iya Ibu paham Ibu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau masih bingung? Kalian ini masuk semester berapa ya? Semester 7 Bu. Semester 7. Dari dosen-dosen sebelumnya kemarin dapat materi apa? Karena dosennya berbeda-beda kan ya? Izin menjawab Ibu, ada dapat pengantar entrepreneurship, perencanaan usaha, pendirian apotik, pengelolaan apotik, perizinan apotik dan toko obat, PBS, sama manajemen apotik Ibu.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita bahas tugasnya Bu Modi aja yang minggu kemarin ya. Sudah pada selesai kan ya tugasnya? Sudah, Ibu. Ya, mungkin bisa kita bahas itu aja karena nggak ada yang bertanya. Jadi masing-masing kelas ya yang presentasi ya berarti ya. Sudah siap mau presentasi? Gimana teman-teman? Udah siap mau presentasi? Ibu izin bertanya, kemarin kami disuruh buat tugasnya itu dalam bentuk kayak Word gitu Bu. Jadi kami Iya, nggak apa-apa. Kalian